Terima kasih, di alam roh kami mengalami sukacita, di jiwa kami ada sukacita, di tubuh kami ada spirit dan semangat yang baru. Kami bergairah karena Engkau satu-satunya alasan untuk kami hidup, satu-satunya alasan kami ada memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami siap hati untuk dengarkan firman Tuhan. Urapi hadirat-Mu memenuhi hamba-Mu, sehingga kami boleh sampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat sekalian, apa kabar? Dahsyat luar biasa, amin. Dan saat ini saya ingin saudara-saudara siap-siap untuk kita pelayanan perjamuan kudus sebelum firman, karena saya ingin saudara punya roh untuk bisa diisi dengan makanan rohani. Maka saatnya saudara-saudara siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita nyanyi sama-sama pujian tadi, oleh darah Yesus. Tetapi kita turunkan sedikit nadanya. Saudara-saudara, mari berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Saudara di rumah masing-masing keluarga bisa saling salaman, orang tua, anak, seberapa yang ada di rumah saat ini, saling berdamai, saling memberkati, saling mengampuni. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Saya Gembala memohon maaf pada saudara-saudara apa-apa yang saya lakukan sengaja ataupun tanpa sengaja sehingga telah membuat batu sandungan. Saya mohon maaf agar supaya saya bisa berdiri benar di hadapan saudara. Ya, right standing. Saya berdiri benar di hadapan Tuhan. Saya berdiri benar di hadapan jemaat. Saya berdiri benar di hadapan istri, di hadapan diri saya sendiri, dan di hadapan semuanya. Saya ajak saudara-saudara berdoa.
Bapa, kami memohon kelayakan daripadamu karena kami adalah tubuhmu. Kami adalah tubuh Kristus. Kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penganiayaan sekalipun, penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, ketiadaan, apa-apa yang pada kami. Tapi kami percaya Yesus ada di hati kami, Roh Kudus ada di hidup kami. Dan sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi tidak akan merubah. Ini kerinduan kami, tidak mengubah status kami. Karena sekali kami memiliki Yesus, Yesus tetap akan terus menerus bersama kami selama kami membuka hati. Dan hari ini kami buka lagi ruang yang lebih luas pada bagian di mana Engkau akan menguasai kami, bahkan seluruh hidup kami lewat perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami semua akan menerima perjamuan kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ambil roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya sering mengatakan bahwa kalau kita mengikuti perjamuan kudus, kita tidak mengikutinya sebagai kebiasaan. Sebab apa yang kita lakukan ini adalah perintah Tuhan yang disebut dengan sakramen. Sakramen itu sakral, sesuatu yang Tuhan sendiri tetapkan. Ini merupakan ketetapan Tuhan yang tidak saja kita kerjakan, tetapi kita harus menghormatinya. Menghormatinya adalah memberikan sikap yang benar terhadap perjamuan kudus. Saudara, jangan pernah melihat perjamuan kudus sebagai bagian dari liturgi saja, sebagai bagian dari pekerjaan rutin tiap bulan gereja. Sebenarnya kalau kita dapat lakukan tiap minggu itu baik, kalau tidak mengurangi saudara punya sukacita, tidak mengurangi rasa hormat. Sebab berulang-ulang terlalu sering, terlalu rutin membuat orang-orang bisa lupa nilai dari perjamuan kudus. Orang-orang bisa menganggap ini sebagai produk komoditas untuk bisa digunakan demi kepentingan pribadi. Tetapi ingat, perjamuan kudus demi kita mengingat Tuhan. Amin. Kita mengingat siapa Tuhan kita. Kita mengingat apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Dan kita juga mengingat betapa mahalnya hidup saudara dan saya telah dibayar oleh Tuhan Yesus sendiri. Angkat roti di tangan kanan saudara. Ya rabatakas karabayas. Di roti di mana ayat saya, roti di mana yang saya terima terdapat ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara punya ayat yang ada, saudara boleh lihat sebagai pesan pribadi untuk engkau. Ya, ingat firman itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengarkan firman ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku Paulus terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat Dia, ingat salib, ingat darahnya, ingat paku yang menancap di kaki dan di tangan, ingat mahkota duri, ingat semua seruan-seruan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya, ingat Dia. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami dari sini tidak sedang melayani saudara saja, tapi saudara sedang melayani Tuhan di tempat saudara masing-masing. Sedang terhubung dengan Tuhan di tempat masing-masing. Dan kita bersatu dalam roh. Bersatu di alam roh. Masing-masing lokasi kita ada Tuhan. Masing-masing rumah kita ada Tuhan hadir. Jadi Tuhan tidak hanya hadir di tempat saya berdiri, tapi hadir setiap tempat di mana saudara mengikuti acara ini. Dan yakinlah saudara-saudara, sebagaimana kita bertemu beribadah bersama Tuhan ada,
Sekarang di tempat di mana saudara ada, Tuhan juga ada. Dan keberadaan Tuhan ini tidak beda, karena di mana Tuhan ada, di situ ada pertolongan. Di mana ada Tuhan ada, di situ ada berkat. Tapi di mana Tuhan ada, di situ dia harus dihormati, dihargai, ditinggikan. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini baru yang disampaikan oleh darahku, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kasih rasa syukurmu pada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Yes Tuhan, lagi terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesusku, anugerah yang kami hari ini. Tuhan akan syukurlah dirimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kami setiap hari ini. Tuhan adakan, haleluya, syukurlah dirimu. Silakan duduk jemaat sekalian. Saya pengen respon dari jemaat sebelum saya berkhotbah. Saudara ketik di situ, hadir, saya hadir, kami hadir. Saya hadir, kami hadir, siapa yang hadir ya. Jadi kalau satu handphone bisa berapa orang? Ketik di situ siapa saja yang hadir. Karena ini penting bagi kami untuk supaya bisa tahu bahwa kebersamaan kita ada diikuti oleh jemaat. Karena saya rindu, saudara, tidak ada jemaat yang lewat, tidak ada jemaat yang berkat rohaninya seperti kalau di rumah kita makan bersama, tidak ada anak yang tidak hadir. Makan bersama, jamuan kasih bersama, tidak ada jemaat yang tidak ikut, semuanya ya. Sebab kalau makan, saudara-saudara ada yang tidak ikut, saudara merasa rugi kalau makan pesta ya. Tapi demikian juga hal yang sama, kalau kita dengar firman, saudara harus rasa rugi kalau tidak duduk bersama. Harus rasa ada yang kurang kalau kita tidak turut makan ya. Jangan hanya materi atau makan jasmani kita berebut posisi untuk makan, tetapi kita juga harus berebut posisi untuk kita makan makanan rohani. Saudara ketik, haleluya, keluarga saya, siapa saja di situ ya. Saudara tulis nama saudara kecuali yang tidak perlu ditulis ya. Hadir. Saya ingin ini dimonitor oleh oleh Ibu Gembala yang ada di posisi di tempatnya yang tidak berada di sini. Saya percaya saudara-saudara, apapun yang terjadi kita akan fokus, amin. Apapun yang terjadi kita akan fokus. Hari ini saudara-saudara berbagi firman dengan topik yang yaitu fokus membangun manusia roh. Fokus membangun manusia roh. Mari dengan bantuan jemaat yang ada di sini, kita melihat ayat-ayat ini pada 2 Korintus pasal 4 ayat 16.
17, 8. Jemaat kita berdiri bersama. 2 Korintus 4 ayat 16, 18. Ajak saudara baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Silakan duduk, saudara jemaat. Jangan tawar hati jika bagian jiwamu, bagian tubuhmu mengalami something trouble atau mengalami masalah. Jangan terlalu galau kalau sisi jiwamu atau sisi fisikmu tidak mengalami atau tidak diasupi dengan apa yang harusnya saudara lakukan selama ini. Tetapi ayat ini bilang, Paulus, saudara-saudara, Paulus kalau saudara baca di ayat yang ke-8, lihat ya. Saudara lihat, fokus kita adalah fokus membangun manusia roh. Fokus membangun manusia roh. Kalau kekristenan adalah fokus membangun manusia tubuh atau fisik, maka Paulus adalah orang yang paling menderita atau paling rugi. Kalau fokus kekristenan adalah untuk membangun nama atau membangun secara lahiriah atau materi, tetapi saudara-saudara, ulangi, kalau hidup kekristenan hanya fokus kepada membangun yang namanya prestasi, sesuatu yang sifatnya lahiriah, maka Paulus adalah orang yang paling malang. Tetapi karena fokus kita bukan kepada manusia lahiriah, tetapi kita fokus kepada manusia batinia, dalam ayat ini nanti saya jelaskan soal trikotomi dan dikotomi. Ini istilah yang perlu diketahui oleh jemaat agar tidak sembarang dipengaruhi oleh ajaran yang tidak sesuai firman. Saudara lihat Paulus pada ayat yang ke-8, pasal yang 4. Pasal 4 ayat 8. Tolong gantian membantu. Pasal 4 ayat 8. Kalau hidup kekristenan itu fokusnya adalah pada hal-hal lahiriah, maka Paulus akan menjadi orang yang paling malang dan para rasul yang lain. Silakan. 2 Korintus 4 ayat 8. Iya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Iya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Iya. Terus? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Terus? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ulang, judul kita hari ini fokus membangun manusia roh. Sekali lagi katakan bersama saya, fokus membangun manusia roh. Ulangi, sudah ucapkan 2, 3. Fokus membangun manusia roh. Saya sudah ulangi ketiga kali atau keempat kali bahwa kalau fokus kekristenan itu membangun sesuatu yang lahiriah, maka Paulus adalah orang yang paling malang. Bahkan Petrus adalah orang yang paling sia-sia hidupnya, karena dia disalib di Roma dengan posisi terbalik, kepala di bawah. Ayat ini bilang pada ayat 8, dalam segala hal kami ditindas. Saudara ditindas oleh karena hidup merohani. Inilah ala pengalaman dari Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, ya. Ditindas ini beda dengan tertindas. Ditindas berarti ada orang, ada pihak yang secara aktif menindas. Kalau tertindas, ada orang tidak tahu dia punya kaki sudah injak kaki kita, itu namanya tertindas atau terinjak.
Nah ini ditindas, betul-betul disengaja untuk menindas Paulus. Tetapi Paulus dan teman-teman bilang, kami walaupun ditindas, kami tidak pernah terjepit. Kami habis akal, tapi kami tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena yang menjadi fokus dari Paulus bukan fisik. Pernah mereka 14 hari kalau tidak salah terapung-apung, terkatung-katung di tengah laut. Ada tiga orang besar di situ. Ada jenderal Romawi yang memimpin para tahanan. Kemudian ada nakoda yang jago dalam hal memimpin orang-orang di tengah laut. Kemudian ada satu juga administrator atau birokrat dari Romawi yang sedang mengurus urusan pengadilan Paulus. Ada di kapal yang sama. Mereka terlunta-lunta tak berdaya. Tetapi di situ saudara-saudara, semua pemimpin sudah give up, sudah menyerah. Sang jenderal, administrator, dan kapten kapalnya sudah menyerah. Yang tersisa adalah orang dan badan kapal. Semua muatan sudah dibuang. Semua muatan sudah dibuang ke laut saja kamu. Kenapa? Sudah tidak ada daya untuk menolong. Tapi Paulus dalam keadaan 14 hari kalau tidak salah, tidak makan, tidak minum. Dia berdiri. Memang dia statusnya tawanan. Dia statusnya orang yang sedang digiring untuk pengadilan mati di Roma. Tetapi mereka walaupun ditindas tidak merasa terjepit. Saudara-saudara, kalau roh kita bangun, apapun yang terjadi secara psikis dan secara fisik, roh kita merdeka, maka segala sesuatu dalam tanda petik boleh menindas kita, tetapi tidak ada yang dapat menjepit kita. Tidak ada yang dapat membuat kita mungkin seperti bulu yang terkulai oleh beratnya angin kencang, beratnya tekanan, bulu bisa terkulai. Tapi bulu yang terkulai tidak akan pernah dibuat patah total. Amin. Kenapa? Karena manusia roh yang kuat itulah pertahanan kita yang terakhir. Pertahanan yang sebenarnya. Nah, kalau seperti sumbu yang pudar, sumbu yang sudah tidak lagi menyala, tetapi masih ada potensi di dalamnya. Kalau manusia roh kita masih menyala, saudara punya berkat jasmani yang hilang selama ini, tinggal tunggu waktunya. Saudara punya hati yang gundah gulana. Kalau saudara punya roh masih menyala, maka saudara punya masalah, hati gundah gulana akan diatasi. Jadi fokus saudara-saudara, jangan kejar apa yang namanya jabatan, walaupun itu baik, pangkat itu baik, posisi itu baik. Tapi berapa lama kita akan bertahan di sana? Berapa lama apa yang saya sebutkan tadi bisa menolong kita? Manusia bisa tolong kita 1 kali, manusia bisa tolong kedua kali, manusia bisa tolong kita 3 kali. Tapi kalau kita minta tolong pada pejabat sudah 3 kali, 4 kali, dia jawab kurang anang-anang jo, ya, kurang mau-mau jo ngana. Jadi ada batas saudara-saudara. Tapi kalau kita punya manusia roh ini strong, maka raja seperti Raja Nebukadnezar akan datang mengakui betul-betul ini Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak, Allahnya Abednego adalah Allah yang hidup. Dan tidak boleh diantara semua penduduk kerajaan di mana aku jadi raja, ada orang yang tidak menghormati Allahnya Daniel. Nah kalau kita strong, roh kita seperti itu, saya percaya akan ada orang bicara, ya. Akan ada orang bicara, kamu boleh lakukan sesuatu kepada dia, tetapi saudara tidak akan bisa menghancurkan dia. Saudara bisa membuat sesuatu yang negatif pada orang-orang itu, tapi saudara tidak akan membuat mereka terhapus dari muka bumi. Karena mereka punya roh yang lain. Mereka memiliki roh yang strong, roh yang kuat. Nah ini roh ini yang saya ingin saudara buka wawasan kita sama-sama. Kita bangun ini sisi manusia batinia. Saya janji bilang tadi trikotomi dan dikotomi. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kita punya dimensi manusia bukan dikotomi. Bukan dikotomi. Dikotomi itu artinya hanya ada yang material dan imaterial. Material itu fisik dan yang imaterial itu yang non fisik. Yang ada di Alkitab diajarkan bahwa kita ini trikotomi. Tri itu 3, kotomi itu seperti anatomi, bagian-bagian yang ada dalam hidup kita ada 3, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Fokus membangun manusia roh. Kenapa? Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara, 1 Tesalonika, baca gantian, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Digunakan mic-nya, silakan.
Kita tunggu dengan sabar. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang sudah dapat silakan baca. Kalau yang giliran belum dapat. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semua roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat dan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ya. Seluruhnya adalah seluruh bagian dari hidup kita, dan semoga roh, jiwa, tubuh, ya. Sering sekali kita mendengar orang menyebutkan roh, jiwa, tubuh, yang biasanya orang sebut tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Tetapi urutan yang kalau Alkitab gunakan adalah roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Saya berharap kita, halo jemaat sekalian, menggunakan format yang baru ini. Bahwa yang lebih pertama disebut adalah roh, jiwa, kemudian tubuh. Sekali lagi sama-sama bersama saya, roh, jiwa, dan tubuh. Ulangi, roh, jiwa, dan tubuh. Bukan tubuh, jiwa, dan roh. Karena urutan ini menentukan nomor urut dan menentukan prioritas dan menentukan mana yang lebih penting. Jadi kalau kita taruh roh, jiwa, tubuh, berarti di pikiran kita yang lebih penting adalah roh. Kalau kita taruh roh, jiwa, kita ucapkan roh, jiwa, tubuh, maka kita tahu yang paling utama atau penting itu adalah roh. Yang nomor satu adalah roh. Jadi kalau kasih makan, sebelum kita kasih makan yang lain, kita kasih makan dulu rohnya. Jadi ini adalah skala prioritas dari urutan itu yang harus kita tahu. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ketik di situ, roh, jiwa, dan tubuh. Ini supaya saudara punya memori, mulai terbiasa menyimpan file yang baru, bahwa ternyata dari apa yang saya baca dan saudara baca, yang Archer tadi baca, yang lama sekali baru dia dapat tuh ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23, ternyata bahwa saya dan saudara harus menyadari bahwa saya atau kita adalah makhluk roh. Yes, kita adalah makhluk roh. Makhluk roh yang ada, saudara-saudara, yang ada di alam ini selain Allah adalah malaikat. Nah, malaikat itu adalah makhluk roh. Tetapi malaikat tidak memiliki tubuh yang tetap. Malaikat ada yang namanya the fallen ones, yaitu kelompok malaikat yang sudah jatuh. Itulah yang namanya kelompok Lucifer, iblis, yang sekarang disebut iblis. Itu tadinya malaikat, dan mereka adalah makhluk roh. Tapi bedanya malaikat dengan kita, malaikat bisa muncul, bisa penampakan dengan bentuk-bentuk tertentu, tergantung misi, tergantung tugas. Tetapi kita beda dengan malaikat karena kita memiliki tubuh. Kita memiliki tubuh. Iblis tidak memiliki tubuh, ya. Setan karena dia tadinya malaikat, makhluk roh, tidak memiliki tubuh. Makanya dia suka merasuk orang, dia suka pakai orang karena dia tidak bisa bermanifestasi tanpa pakai orang, ya. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan dan melukai saudara, jangan lihat orangnya, lihat roh di baliknya, ya. Roh di balik orang itu, karena iblis tidak bisa bermanifestasi tanpa menggunakan tubuh. Itu sebabnya waktu di Gadara, dua orang atau satu orang kerasukan setan, dia minta supaya roh legion yang dalam tubuhnya dipindahkan kepada babi-babi. Karena ini iblis, dia membutuhkan tubuh. Nah, kita makhluk roh. Saudara katakan bersama saya makhluk roh. Kenapa saya ini ada tubuh? Ya, saya adalah makhluk roh. Oke, ini definisi yang saudara perlu ulang-ulangi supaya saudara mulai dengan pemahaman ini saudara jalani hidup dengan konsep yang saya bagikan, yaitu saya makhluk roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Saya makhluk roh memiliki jiwa
dan diam dalam tubuh. Saya makhluk roh, Max memiliki roh, Max makhluk roh, memiliki jiwa, dan diam di dalam tubuh. Jadi tubuh ini adalah, kalau pasal 5, 2 Korintus 5 tadi, saudara lihat 2 Korintus 5 ayat 1, yang berikut silakan. 2 Korintus 5 ayat 1, tubuh itu disebut apa di ayat itu? 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Giliran kita lihat saudara-saudara, disebutkan tubuh itu digambarkan seperti ayat 1 pasal 5. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara perhatikan bahwa ayat 1 dari 2 Korintus 5 ini menunjuk pada sisi tubuh manusia yang oleh ayat ini digambarkan seperti kemah, seperti tempat kediaman, seperti tempat tinggal. Jadi saya dan saudara adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Ulangi, saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara baca tadi Paulus, dia punya cara pandang dengan cara pandang kebanyakan orang di zaman dia berbeda. Berbeda kenapa? Karena kalau kita lihat Yanes dan Yambres yang lebih mencintai dunia. Dunia itu termasuk dalamnya, harta. Harta tidak selalu positif, tidak selalu negatif. Tergantung di tangan siapa harta itu ya. Jadi Yanes dan Yambres lebih mencintai dunia karena sudut pandang yang mereka gunakan adalah tubuh, jiwa, roh. Kalau kebutuhan tubuh terpenuhi, jiwa tenang, tapi roh menderita. Ya, haleluya. Sekarang kita putar. Kalau kebutuhan roh kita terpenuhi, jiwa kita tenang, tubuh kita diberkati. Haleluya. Jadi urutan ini coba perhatikan. Kalau kita mulai dari tubuh, tubuh kita punya segala sesuatu. Masih ingat ada orang kaya yang saya sedang khotbahkan pada waktu lalu tapi belum selesai. Dia bilang ada padamu banyak harta, ada padamu banyak makanan, ada padamu banyak senangan. Puaskanlah dirimu, hai jiwaku. Kemudian dia bangun gudang-gudang baru, menyimpan hartanya. Tapi pada malam harinya Tuhan bicara, hai kamu orang kaya yang bodoh. Ya, karena pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah semuanya itu? Jadi kalau kita terbalik arah, terbalik prioritas, kita lebih kejar fisik kita, kemudian sesudah itu jiwa, dan baru terakhir kita pikirkan roh kita, kita manusia yang paling malang sebenarnya. Katakan amin. Haleluya. Saudara kalau belum bisa mengerti, pelan-pelan simpan di roh saudara. Tapi ini bukan berita baru karena firman ini sudah lama ada di Alkitab. Bahwa Tuhan mau manusia batinia kita, ayat 16 tadi, manusia batinia, apa Alanda baca tadi? Manusia batinia kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, haleluya. Jadi manusia sisi roh kita harus selalu diperbaharui. Saudara kasih makan tubuh saudara sekali berapa kali seminggu? Oh, terlalu lama Pak Gembala. Berapa kali sehari? 3 sampai 5. Kalau Alan katanya 3 kali paling kurang untuk memperbaharui. Saudara, makanan itu ada zat pembangun, ya, zat pembangun, zat yang membuat saudara makan nasi itu energi, kemudian zat yang membuat saudara bisa menerima pembaharuan. Kalau ada sel mati, dia ganti. Ada sel mati, dia ganti. Tapi ada yang membangun, membuat dia bertumbuh jadi kuat. Tapi ada juga makanan yang membuat saudara memiliki karbohidrat, yang memiliki tenaga untuk bisa bekerja. Nah, saudara makan sehari 3 kali. Yang diperbaharui setiap hari adalah sel-sel yang mati. Saudara, asupan makanan secara fisik itu akan menggantikan bagian-bagian dari tubuh yang sudah rusak,
yang sudah aus akan diganti oleh nutrisi, gizi yang masuk lewat makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati, pemikiran yang sama ada di alam roh. Bahwa roh kita harus diperbaharui, satuan waktunya adalah, di situ satuan waktunya minggu atau bulan? Atau tahun? Per hari. Haleluya. Sebabnya rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, tiap hari. Jadi roh kita harus makan setiap kali 1 minggu sekali. Oh, haleluya. Roh kita makan harus dari sehari ke sehari. Saya dengar ada sebuah uraian tadi di media sosial. Mereka mengatakan jemaat harus diberi makan. Karena mereka kan seminggu sekali datang ibadat. Jadi mereka harus dikasih makan minggu ini paling tidak 45 menit. Saya renungkan, mengapa jemaat banyak yang kalap? Mengapa jemaat banyak yang rohnya lemah? Karena mereka makan firman seminggu sekali. Dan kalau mereka makan seminggu sekali, mereka cuma tahan dengar khotbah 30 menit, 45 menit mereka tahan. Lebih daripada itu mereka tidak tahan. Karena apa? Mereka ini kalau terbiasa kasih makan tubuh fisik dan tidak terbiasa kasih makan tubuh roh mereka atau sisi roh mereka, maka pada waktu mereka mengalami seperti Paulus, mereka ditindas, mereka akan berteriak. Waktu mereka ditindas, mereka akan kecewa. Waktu mereka dianiaya, mereka akan bilang, di mana engkau Tuhan? Padahal Tuhan masih tetap ada di situ. Pada waktu mereka dikecewakan, mereka akan cari kompensasi. Mereka waktu galau, mereka akan cari jalan lain. Padahal ketenangan hanya ada dalam Yesus. Jadi orang cari kompensasi, cari cara lain, hanya karena roh mereka tidak diasupi dengan makanan yang menurut kebutuhan porsi yang roh itu butuhkan. Jadi manusia roh kita, yang kata Paulus tadi manusia batinia kita, itu diperbaharui harus dari sehari ke sehari. Apa yang kau lakukan pembersihan tubuhmu sehari sekali, paling kurang kau mandi. Yang mandi sehari 3 kali, luar biasa saudara, bersih sekali. Yang mandi seminggu sekali, luar biasa saudara, masalahmu. Dan kalau roh kita mandi, bersih, makan seminggu sekali, maka waktu kita menghadapi apa yang Paulus ada hadapi, mereka ditinggalkan, merasa sendirian kalau kita punya roh kering. Mereka dihempaskan, mereka akan tinggalkan Tuhan, mereka akan kecewa karena bagaimana sudah melayani all out, all round, dan all right. Segala sesuatu sudah untuk Tuhan, tapi ditindas. Sudah segala sesuatu untuk Tuhan, masih dihempaskan. Sudah segala sesuatu untuk Tuhan, pasti menderita. Tapi karena fokus Paulus adalah manusia roh, maka dia bilang di ayat 17. Ayo ayat 17. Next, ayat 17. Lihat saudara, sisi cara pandang Paulus membuat ia bisa survive, bisa bertahan, bisa bahasa lain bilang enduro, atau bahasa Yunani itu enduro, atau dulu ada Yamaha enduro. Mereka pakai PT Cingke di Gobong, DP shock breaker, itu tahan biar masuk got, masuk apa, dia tahan. Ayat 17, 2 Korintus 4. Lihat, ketika orang bangun manusia roh, ketika saya dan saudara bangun manusia roh, maka apa yang terjadi di ayat 17, ini akan menjadi falsafah cara pandang hidup yang baru. Ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Ini insight atau cara pandang, cara paham, cara melihat. Ayat ini luar biasa. Sebab penderitaan ringan. Penderitaan ringan yang mana ini? Tadi ditindas. Saudara kira ditindas ringan? Tapi Paulus bilang karena dia fokus pada manusia batinia. Dia fokus pada manusia roh. Orang yang fokus pada manusia roh, fokus membangun manusia roh, ditindas bagi dia itu penderitaan ringan. Yes. Haleluya. Kalau begitu penderitaan yang paling berat apa Pak Gembala? Apa yang paling berat bagi orang? Penderitaan yang paling berat kalau ditindas saja ringan. Penderitaan yang paling berat adalah kalau kita ditinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan balik belakang.
kalau Tuhan tidak lagi ingat kita, itu paling berat. Kita akan kehilangan segala-galanya. Itu yang lebih berat. Jadi itu sebabnya daripada saya kehilangan Tuhan, saudara, di Alkitab itu ada banyak. Siapa yang tidak mau pikul salib, dia tidak layak ikut aku. Tapi oke, nanti kali lain. Saya fokus penderitaan ringan. Bagaimana ringan Pak Gembala, kami ini ditindas. Kata tindas itu kalau kita pakai bahasa kita hari-hari, ditindis. Sedang kira saudara ototindis, ditindas, ditindis, atau bahasa lain ditekan. Saudara-saudara pernah mengalami ditekan oleh karena iman? Lain kalau kita ditekan oleh karena kesalahan. Lain saudara orang yang dipenjara karena kesalahan. Tapi dengan berbuat pelayanan sehebat Paulus, masih ditindas. Dalam keadaan ditindas ini rasanya, Paulus bilang kami terpaksa harus tidak makan karang kapal berkali-kali. Dipukul dengan cambuk yang ujung-ujung tiap cambuk ada 39 mata besi. Yang kalau sekali pukul 39 kali, kali 39, berapa itu kalau dipukul dan ditarik itu daging turun ikut keluar. Itu bagi Paulus. Dia bilang penderitaan ringan itu. Halo jemaat, dalam perjuanganmu mempertahankan iman, Ibrani 12 mengatakan, kau belum sampai menumpahkan darah, bukan? Belum sampai. Paulus sudah sampai menumpahkan darah. Sehingga sebelum dia mati dibilang Paulus kepada Timotius, darahku sudah mulai dicurahkan. Belum mati darah sudah tercurah. Tetapi bagi Paulus, kenapa begitu? Bagi Paulus, saudara, yang punya cara pandang, sudut pandang, insight, pemahaman, wawasan, ya, dan apa yang namanya pemahaman secara konsep Alkitab, dia melihat penindasan. Bahkan ayat itu dia bilang kami dihempaskan. Saudara tahu dihempaskan? Bahasa Manado kalau dihempaskan apa ya? Hah? Dilempar. Kalau lempar seperti saudara lempar batu, ya terserah dia mau jadi apa di sana, terserah batunya, toh? Di Lego sama, saudara lempar batunya jadi apa di ujung sana tidak masalah. Tapi kalau dihempaskan seperti botol, kita bukan cuma lempar, kita pengen setelah dia jatuh di tanah pecah hancur berantakan. Itu namanya dihempaskan. Makanya ombak yang menghempas pantai. Sampai itu di Pulau Bali ada satu dinding, ya, yang lihat dinding temboknya tinggi sekali karena tiap hari dihempas oleh ombak. Dan saya yakin saudara, dihempas itu tidak mudah. Dihempas itu, saudara-saudara, tidak merupakan suatu hal yang bisa ditanggung oleh orang-orang yang fokus kepada lahiriahnya. Orang akan ngomong begini, apalagi saya mau harap, apalagi yang saya bisa harapkan. Mau bikin apa lagi toragal sebegini? Kenapa lagi kita mau bertahan? Ini namanya keadaan yang dihempaskan. Dan kalau kita fokus pada manusia roh, kita bisa naik level dan berkata seperti Paulus, penderitaan. Memang tidak disangkal itu penderitaan, tetap penderitaan. Katakan amin. Penderitaan, tetapi kata keterangannya di belakangnya yang hebat. Apa kata keterangannya? Ringan. Haleluya. Ringan. Apa Jo? Pak Gembala. Orang tampilin kita no ringan. Dengan apa Jo? Tapi kobong orang rampas. Dengan apa Jo Pak Gembala? Tapi jabatan orang ambil. Bagaimana mau bilang ringan? Tapi gaji seberapa bulan belum dapat. Bagaimana mau bilang ringan? Bagaimana Gembala? Iya, karena yang lihat adalah sisi lahiriah kita. Manusia lahiriah kita akan melihat dari sisi yang namanya limited vision, keterbatasan memandang, ketidakmampuan memahami. Saudara bayangkan kalau saudara level misalnya ayam kampung dan Raja Wali. Ayam kampung hanya akan melihat apa yang di sekitarnya. Tetapi Raja Wali akan mengatasi sampai dia bisa terbang di atas badai. Ayam kampung hanya bisa lihat badannya. Tetapi Raja Wali bisa lihat badai ada di bawahnya. Jadi ada perbedaan cara pandang. Kalau saudara seperti yang saya gambarkan, lahiriah saudara sudah bukan fokus
maka meski ditindas, meski dihempaskan. Oh haleluya, luar biasa. Pengalaman ini telah dialami oleh Yesus. Orang-orang yang tadinya mengatakan Hosana, mubaraklah dia yang datang dengan nama Tuhan. Orang-orang yang sama yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sepertinya mereka mengatakan, kami tidak kenal dia. Kami tidak peduli dia pernah membangkitkan Lazarus. Kami tidak peduli dia pernah membangkitkan anak Yairus. Kami tidak peduli Bartimeus di antara kami yang sudah buta sekarang sembuh. Kami tidak peduli 38 tahun di kolam Bethesda ada orang yang lumpuh sekarang sembuh. I don't care. Kami tidak peduli, sekarang salibkan dia. Perasaan ini saudara, kalau kita rasa dari sisi jiwa, dari sisi jasmani, manusia lahiriah kita akan gulung tikar. Yesus akan berdoa, ya Bapa, kalau kita tahu model begini, kita nggak datang waktu itu di Bethlehem. Ya Bapa, kalau kita tahu penderitaan seperti ini, kenapa kita mau datang? Kita pikir orang datang menghormati kita. Bagaimana tidak? Saya pernah memberi makan 5.000 orang. Semua makan. Laki-laki belum hitung yang wanita. Belum hitung yang babungkus. Semua diberi makan. Masih ada sisa 12 bakul. Tapi saya tidak bisa bayangkan orang-orang yang sama yang berteriak di Yerusalem, salibkan dia. Bahkan Pilatus suruh pilih, mana mau dibebaskan, Barabaskah atau Yesus? Barabas adalah pemberontak, pembunuh. Dan mereka sekarang lebih memilih Barabas. Barabas yang membunuh mereka. Mereka pilih dibebaskan. Saya yang menyembuhkan kusta 10 orang. Saya yang dipilih untuk disalibkan. Kalau kita melihat dari sisi manusia jiwa kita, manusia fisik kita, kita akan kecewa. Dan kita tidak mampu berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita akan berkata-kata dengan dorongan dimensi manusia. Kita akan berkata-kata dengan dorongan dimensi jiwani kita. Kita tidak akan mampu berkata-kata dari sisi roh kita. Karena roh kita sebelum ke sana perlu dibangun. Katakan amin. Sebelum ke sana perlu diberi makan. Sebelum kita bisa berkata seperti itu, mengampuni orang, melupakan kesalahan orang. Saya dapati satu kata dalam kata Yunani, kata agape. Kata agape adalah satu makna, yaitu mengampuni orang seperti orang itu tidak pernah berbuat kesalahan. Haleluya, luar biasa. Mengampuni orang dan menganggap orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Kasih agape ini adalah kasih yang bergerak di alam roh. Kasih yang bertumbuh di manusia roh kita. Hanya orang-orang yang fokus kepada manusia rohnya yang bisa paham ini penderitaan kok disebut penderitaan ringan. Hanya orang-orang yang fokus pada manusia roh yang bisa paham kenapa kita seperti ini kok dibilang, ayat ini bilang penderitaan ringan yang sekarang ini. Ya. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, apa tadi yang sudah baca? Mengerjakan bagi kami kemuliaan. Penderitaan memproduksi kemuliaan. Itu kacamata manusia roh. Amin. No cross, no crown. Tidak ada salib, tanpa salib tak ada mahkota. Ya, itu yang namanya kacamata. Saya menggunakan kacamata baru yang namanya face shield. Kita bisa pakai kacamata. Kacamata warna apa yang kau pakai, maka segala yang kau lihat akan berwarna menurut kacamatamu. Amin. Kalau kau kacamata hijau, semua yang kau lihat hijau. Betul? Kalau kacamatamu kacamata merah, semua yang kau lihat merah. Kalau kacamata hidupmu, kacamata dimensi, versi tubuh lahiriah, manusia lahiriah, maka yang kau nampak adalah semua yang lahiriah. Sehingga kalau kau menderita, engkau tidak bisa nampak itu kemuliaan di balik penderitaan. Tidak bisa lihat, tidak bisa paham, karena hanya bisa dipaham dari sisi manusia roh kita. Manusia roh kita yang kita upgrade, kita kasih makan firman yang selama ini saya hitung
sudah hampir 20 kali, dan kami simpan itu di YouTube supaya saudara bisa buka lagi. Saya juga hampir tiap hari buka lagi. Saya dengar firman yang saya ucapkan sendiri, karena saya tahu yang saya ucapkan ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Amin. Dan saya mendengarnya kembali. Kalau saya punya persepsi, cara pandang sudah saya alihkan, naik level dari tubuh ke jiwa, dan saya sampai kepada manusia roh saya, maka saya tidak akan lagi mengeluh. Amin. Saudara-saudara yang melihat masalah dari sisi adalah sebagai alat untuk mengerjakan, membuat saudara seperti emas makin murni, maka saudara tidak lagi akan mengeluh. Keadaan rumah yang membuat engkau tidak tenang, engkau tidak lagi melihat dari sisi jiwamu, sisi tubuhmu, sisi lahiriah, tapi akan engkau lihat dari sisi roh, bahwa dengan keadaan itu engkau sedang dilatih untuk jadi orang-orang yang kuat. Engkau sedang dilatih untuk jadi strong man. Engkau melihat situasi pandemik yang sulit ini, engkau sedang merasa secara fisik lemah, secara jiwa engkau galau, tapi engkau lihat dari sisi roh, engkau akan lihat, engkau akan tangkap musim ini dari sisi roh adalah musim untuk kita dapat mengerjakan lewat penderitaan ini. Terjadi satu proses produksi, pengerjaan, mempersiapkan. Ayat ini bilang supaya kita dapatkan kemuliaan yang sifatnya bukan bukan sementara. Ayat ini bilang kemuliaan yang bersifat kekal, eternal life, kehidupan kekal, sesuatu yang sifatnya lebih bertahan lama. Lahiriah ini, tubuh fisik ini hanya akan sampai di liang kubur dengan tulisan rest in peace, RIP, nama saudara ditulis di situ. Tapi roh akan ada untuk selama-lamanya. Dan untuk roh kita yang sekarang ini, saya tekan ulang-ulang, fokuslah membangun manusia roh. Haleluya. Fokuslah membangun manusia roh. Ketik di situ, saya fokus membangun manusia roh. Haleluya. Saudara, itu sebabnya di musim ini saya berkomitmen dan saya minta Roh Kudus kasih kami kekuatan. Apapun yang terjadi di musim ini, orang-orang melayani boleh terhalang, boleh tidak seperti biasanya. Orang-orang boleh kehilangan akal, boleh kehilangan bahan. Bagaimana saudara tidak kehilangan bahan, kehabisan bahan? Karena kita tidak undang-undang pengkhotbah lain, bukan? Jadi khotbahnya itu saja, dan orangnya sama terus tiap minggu. So, mau kenal saudara gembala PWJ ini, di mana ada rambut, bagaimana yang putih, bagaimana yang panjang, kemana basisir tadi atau nyanda, saudara akan kenal karena hari-hari, 1 minggu 3 kali baku dapat, kecuali yang jarang-jarang jadi ikut online. Haleluya. Yang jarang-jarang ikut online bilang amin. Oh, haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita fokus pada manusia roh, kalau kita fokus bangun manusia roh, maka saudara-saudara akan mengalami revolusi. Bukan evolusi, revolusi. Apa perbedaan evolusi dengan revolusi? Evolusi adalah perubahan pelan-pelan. Evolusi perubahan pelan-pelan. Slow march, tapi lama. Tapi revolusi adalah perubahan serentak. Kalau saudara mengalami ini, saudara baru ikut Tuhan 1-2 tahun, saudara baru akurat 1-2 tahun, saudara akan lebih hebat dari orang yang puluhan tahun ikut Tuhan. Kenapa? Karena terjadi revolusi. Revolusi berpikir, revolusi dimensi. Tadinya kita selalu dari sisi tubuh, sekarang kita berubah dari sisi roh. Kalau orang lihat, aduh sakit, tapi dia lihat dari sisi roh, ini ada kegunaan bagi saya. Dari sisi lainnya, ada rugi. Kalau dari sisi roh, ini menabur namanya. Saya percaya saudara, dari sisi roh, saudara tahu banyak orang sekarang, karena gereja tidak dapat melayani tiap-tiap orang, sekarang orang-orang bisa mengikuti siaran-siaran di siaran langsung. Banyak sekali kurang mau pilih saudara. Saya lihat ada banyak orang buka ini, buka itu, banyak sekali mau pilih. Tapi hati-hati saudara-saudara, saat-saat ini adalah saat-saat di mana saudara mesti fokus. Cari firman yang membangun manusia roh. Amin. Cari firman yang membangun roh saudara. Bukan firman yang menyenangkan telinga. Bukan firman yang menyenangkan tubuh saudara. Memberi janji-janji tanpa komitmen hidup. Memberi janji-janji kemuliaan tanpa salib.
Meri janji-janji promosi tanpa proses. Tuhan mau kita diproses, diperbaiki roh kita, sampai roh kita sesuai dengan ayat ini. Sampai penderitaan tidak dapat mengganggu dan merusak visi kita. Sampai kesusahan tidak dapat menginterupsi jalan hidup kita. Sampai penderitaan yang sampai level ditindas pun, kita tidak berhenti maju berjuang untuk Tuhan. Sampai dihempaskan sekalipun, tidak membuat engkau kecewa, gulung tikar pulang kampung dan menimpang semua dan sayonara. Bukan, kita akan justru dengan ditindas seperti Paulus. Mereka melihat, kita melihat, Paulus melihat bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini justru sebaliknya, kata justru menunjukkan arah yang sebaliknya. Penderitaan bagi orang lain membuat mereka terpuruk. Penderitaan bagi orang yang fokus pada manusia jasmani akan membuat mereka makin tak berdaya. Tetapi penderitaan dalam konteks karena Kristus, bagi orang yang fokusnya pada membangun manusia roh, penderitaan ini justru mengerjakan, katakan mengerjakan. Penderitaan mengerjakan, katakan penderitaan mengerjakan kemuliaan. Haleluya. Penderitaan, ketik di sana. Penderitaan padaku mengerjakan kemuliaanku. Amin. Penderitaan padaku mengerjakan kemuliaanku. No proses, no product, ya. No cross, no crown. Tanpa salib tak ada mahkota. Itu sebabnya sekarang mari saudara, alihkan semua aset daripada kemampuan intelektual kita. Arahnya, pintunya sekarang dirubah. Kita masuk bukan dari tubuh, tapi kita masuk dari roh kita. Dari roh yang memulai. Leadernya adalah roh. Katakan bersama saya, leadernya adalah roh. Apa itu leader ya gembala? Leader, pemimpinnya adalah roh. Jadi yang memimpin manusia roh, jiwa, tubuh kita adalah roh kita. Dia yang memimpin kita. Maka sekarang saudara akan melihat perubahan yang saya bilang tadi. Revolusi. Revolusi iman terjadi kalau semua engkau mulai pertimbangkan kepentingan roh. Dapat apa roh saya kalau saya buat ini? Dapat apa roh saya kalau saya buat itu? Dapat apa roh saya kalau saya kerjakan yang sana? Ini merupakan dimensi yang membuat saudara akan berbeda dengan kebanyakan orang. Ditindas tetapi tidak mengeluh. Ditindas tidak kecewa. Ditindas tidak marah. Ditindas tetap berserah. I surrender. Saya berserah. Karena penindasan Yusuf berujung Perdana Menteri. Amin. Penindasan kita adalah persiapan untuk promosi. Kalau kita melihat dari sisi kacamata rohani. Saudara-saudara sekarang renungkan satu hal. Sedikit ilustrasi. Kalau mobil mogok, saudara butuh orang batola atau orang perbaiki kesalahan atau kerusakan. Kalau mobilmu mogok, orang butuh tukang tolak atau orang yang memperbaiki kerusakan. Perbaiki kerusakan. Yang mendorong atau orang Manado bilang batola auto berguna. Tapi masa dari Malalayan sampai Tuminting tolak terus akan jalan, dia akan jalan. Tapi berapa tenaga akan habis? Berapa saudara? Kalau saudara cuma dengan motivasi saudara jadi kuat, masa motivator tiap hari bicara pada saudara? Atau kalau cuma dengan dorongan, orang bisa dorong tapi 1-2 meter saudara bisa jalan. Selanjutnya mesinmu yang harus hidup. Amin. Dan mesin hidupmu adalah rohmu. Kalau rohmu hidup, aku tidak butuh orang tola-tola dari belakang. Karena ada orang luar yang dengar-dengar, engkau tidak butuh tukang dorong dari belakang. Sebab tukang dorong, masa selama kita jalan dari Manado sampai ke kota Mobagu, kita didorong oleh mobil, sampai sudah di kota Mobagu, tukang tola mati. Kenapa? Kalau jadi gembala tukang tola, dorong, ingatkan, dorong, berapa lama saya mampu. Makanya banyak gembala cepat mati. Gara-gara DP pekerjaan cuma tukang tola. Saya mau jadi gembala yang memperbaiki mesin hidup saudara. Memperbaiki mesin, dan mesin kita adalah roh kita. Jauh lebih penting sebuah mobil mesinnya daripada bodinya. Bodinya bisa mulus, tapi kalau mesinnya sudah diambil, dia tidak bisa kemana-mana kecuali tolong. Jemaat, mari buka mata. Kalau rohmu strong, kau tidak ketemu gembala setahun, engkau tetap akan kuat. Amin. Kalau rohmu strong, engkau tidak pernah mungkin dikasih salam sama gembala. Karena musim ini tidak tahu berakhir kapan.
kita belum bertemu seperti biasanya, engkau tetap akan kuat. Amin. Engkau tidak berjalan karena ada yang dorong, karena dari dalammu sendiri, yaitu mesin hidupmu, yaitu rohmu sekarang menyala-nyala. Dan kalau roh ini menyala, maka saudara akan lihat perbedaan. Saudara tidak lagi tergantung orang yang mendorong. Kalau orang tidak dorong, saudara tetap akan maju. Sebab kalau mesin mati, saudara akan ketergantungan kepada orang yang kasih motivasi, kasih dorongan, ingatkan. Tapi kalau mesinmu hidup, saudara akan lihat, engkau tidak butuh lagi orang mendorong, karena engkau sendiri sudah bisa jalan, bahkan engkau bisa menolong orang lain. Kiranya roh kita makin strong dan makin akurat. Kiranya roh kita makin menyala-nyala. Kemudian kalau kita sudah menyala-nyala roh kita, baru saudara melayani. Karena kalau tidak, saudara akan kecewa ketika melayani saat saudara ditindas. Ketika saudara melayani, saudara dikecewakan, saudara akan gulung tikar. Tapi kalau roh saudara kuat, roh saudara strong, maka apapun terjadi dalam pelayanan, engkau akan lihat, engkau akan melesat naik tinggi. Karena apa yang ada padamu, yaitu manusia roh saudara, diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Saya berdoa. Angkat tangan saudara. Roh kami semakin strong, karena kami memandang dengan cara baru. Bahwa yang kami lihat bukan tubuh, bukan jiwa, tapi roh kami. Karena tubuh akan berakhir dikubur, jiwa kami akan pergi begitu saja, tapi roh kami akan kekal. Dan bagian ini kami fokus sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan untuk kami bangun, sehingga ketika kami ditindas, kami tidak akan pernah gagal. Ketika kami dihempas, kami tidak akan pernah kecewa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.